I just had to let you know you're. Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang indera pembau dan indera pengecap. Yang pertama ada indera pembau. Indera pembau adalah salah satu indera manusia yang berfungsi untuk mengenali serta membedakan berbagai jenis bau ataupun aroma di lingkungan sekitar. Indera pembau terletak pada hidung. Hidung memiliki kemoreseptor yang dapat menerima bau berupa gas. Yang selanjutnya ada epitelium olfaktori. Berikut beberapa penjelasan mengenai epitelium olfaktori. Nah, yang pertama ada saluran olfaktori yang merupakan jalur utama untuk indera penciuman manusia. Yang kedua ada sel miral yang merupakan sel saraf utama yang terdapat pada bulbus olfaktorius yang berfungsi menerima rangsang penciuman. Yang ketiga ada neuron olfaktori adalah sel saraf khusus yang berfungsi mengirim rangsang ke otak. Yang keempat, ada tulang etmoid yang merupakan tulang kecil berada di antara kedua mata dan di belakang hidung. Yang kelima, filamen saraf olfaktori adalah serabut-serabut halus yang berfungsi membawa rangsang ke otak. Yang keenam, ada jaringan ikat yang berfungsi untuk mengikat, menyokong, dan menghubungkan jaringan-jaringan serta organ-organ lain. Yang ketujuh ada kelenjar olfaktori yang menghasilkan lendir atau cairan yang membantu proses penciuman. Yang kedelapan ada reseptor olfaktori adalah kelenjar kecil yang berfungsi menghasilkan lendir. Yang kesembilan ada dendrit. Dendrit adalah cabang-cabang kecil yang menerima rangsang dari neuron lain. Yang kesepuluh ada mukus. Mukus adalah cairan yang licin yang berfungsi melindungi jaringan dari kuman dan kotoran. Dan yang terakhir ada silia olfaktori yang merupakan rambut-rambut halus kecil yang berfungsi menangkap molekul bau yang masuk. Gangguan-gangguan indera pembau. 1. Hiposmia, 2. Hipersomia, 3. Sinusitis, 4. polip. 1. Hiposmia dan anosmia. Gangguan pada indera penciuman. Indera penciuman membantu kita menikmati makanan, mendeteksi bahaya, dan mengenali berbagai aroma di sekitar kita. 1. Hiposmia, penurunan kemampuan penciuman bau. Bau masih tercium, tetapi lebih lemah dari biasanya. Sulit membedakan beberapa jenis bau. 2. Anosmia, kehilangan total kemampuan mencium bau. Tidak dapat mencium bau sama sekali. Tidak terdeteksi bahkan untuk bau yang sangat kuat. 3. Hiperosmia, indera penciuman terlalu peka. Hipersomia adalah kondisi ketika seseorang memiliki kepekaan penciuman yang jauh lebih kuat dari normal. Bau yang sangat ringan bagi orang lain dapat tercium sangat tajam dan mengganggu. Contoh bau yang terasa sangat kuat yaitu 1. Parfum, 2. Asap makanan, 3. Sampah, 4. Bensin, dan 5. cat. 4. Sinusitis. Sinusitis adalah peradangan pada rongga sinus di sekitar hidung dan mata dan dapat menyebabkan rasa tidak nyaman. Gejala sinusitis yaitu 1. Sakit kepala, terutama di dahi, pipi, atau di sekitar mata. 2. Hidung tersumbat atau berair, kadang berwarna kuning atau hijau. 3. Wajah terasa penuh atau tertekan, terutama saat menunduk. 4. Postnasal drip, yaitu lendir mengalir ke tenggorokan. 5. Demam, badan lemas, dan berkurang penciuman. Kelima, polip. Polip adalah pertumbuhan jaringan yang tidak normal pada lapisan dalam usus besar, yaitu kolon rektum.
Sebagian besar polip bersifat jinak, tetapi beberapa jenis polip dapat berubah menjadi kanker usus besar atau kolorektal seiring waktu. Proses polip menjadi kanker yaitu yang pertama mulai dari mukosa normal menjadi polip kecil atau jinak, kemudian menjadi polip besar atau prakanker hingga menjadi kanker korek rektal. Nah, yang kedua indera pengecap yaitu lidah. Lidah adalah organ berotot di dalam mulut yang berfungsi sebagai indera pengecap, membantu mengunyah dan menelan makanan, serta berperan penting dalam proses berbicara. Lalu, ada 4 macam papila lidah berdasarkan bentuknya. Yang pertama, papila filiformis, yang kedua, papila fungiformis, yang ketiga, papila circumvallata, yang keempat, papila foliata. Yang pertama itu penjelasan dari papila filiformis, yaitu papila paling banyak pada permukaan lidah, bentuknya kecil, runcing seperti benang atau filiform, dan tidak memiliki kuncup pengecap yang berfungsi membantu meraba, menggerakkan, dan menahan makanan. Yang kedua, papila fungiformis, yaitu papila berbentuk seperti jamur yang terbesar di permukaan lidah, terutama di ujung dan di tepi lidah. Papila ini mengandung kuncup pengecap atau taste buds yang berfungsi untuk mengecap rasa. Berikutnya yang ketiga, papila circumvallata. Papila circumvallata adalah papila yang berukuran besar yang tersusun melingkar seperti pagar di bagian belakang lidah, tepat di depan papila foliata. Papila ini mengandung banyak kuncup pengecap yang berfungsi untuk mengecap rasa. Yang keempat, papila foliata. Papila foliata adalah papila berbentuk lipatan seperti daun yang terdapat di sisi lateral belakang lidah. Papila ini mengandung banyak kuncup pengecap pada dinding lipatannya dan berfungsi untuk mendeteksi rasa. Nah, ada 5 rasa dasar yang dapat dicecap lidah. Yang pertama pahit, yang terasa di bagian belakang lidah. Yang kedua asam, yang terasa di sisi samping lidah. Yang ketiga umami, yang terasa di seluruh bagian lidah. Yang keempat asin, yang terasa di sisi depan lidah. Dan yang kelima manis, yang terasa di ujung lidah. Berikut cara menjaga lidah agar tetap sehat. Yang pertama, bersihkan lidah setiap hari. Gunakan pembersih lidah atau sikat gigi secara lembut untuk menghilangkan bakteri dan sisa makanan. Yang kedua, perbanyak minum air putih, menjaga mulut tetap lembab dan mengurangi pertumbuhan bakteri. Yang ketiga, konsumsi makanan yang sehat. Buah dan sayur membantu menjaga kesehatan mulut dan lidah.